Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tomalapi dimanapun Anda berada saat ini. Ya, kembali Anda mendengarkan di 96,8 MHz Marasa Membincang Sulawesi Barat lewat angkasa. Dan kali ini kita masuk dalam sesi talk show ya Tomalapi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kembali tahapan perekrutan PPK Panitia Pemilihan Kecamatan ini kembali dibuka oleh KPU se-Indonesia malah ya sebenarnya. Dan saat ini oleh karena itu untuk mengetahui lebih jauh seperti apa tahapan ini berlangsung, perekrutan PPK ini berlangsung, di kesempatan ini di talk show Marasa kali ini kita akan mengangkat tema tentang PPK memanggil ya. Pastinya ini adalah terkait dengan tahapan perekrutan PPK Panitia Pemilihan Kecamatan. Dan bersama saya di studio telah hadir narasumber Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Bung Ahmad Amran Nur ya. Ini adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Oke, baik, kita bincang-bincang bersama dengan Bung yang satu ini, yang pasti bukan bungkusan ya. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali pagi hari ini menyempatkan diri di tengah kesibukan ya, mulai dari sosialisasi juga masuk dalam tahapan. Nah ini mulai pengumuman ya sebenarnya. Sudah berjalan tahapan pendaftaran. Betul, ya tahapan pendaftaran, tapi tidak menutup kemungkinan ini buat pendengar RBFM yang baru mendapatkan informasi hari ini masih tetap punya waktu untuk kemudian mengikuti seleksi jika memenuhi syarat. Iya. Oke, jadi pengumumannya ini sudah masuk tahapan pendaftaran. Pengumuman kemarin sudah jauh sekitar tanggal 20 kemarin. Tanggal 20. Jadi pengumuman itu tanggal 20 sampai tanggal 24 selama 5 hari. Kemudian pendaftaran dimulai tanggal 20 juga sampai tanggal 29, itu jeda waktunya 10 hari. Iya. Ya. Dan kemudian ini kecamatan ada sekitar 11 kecamatan yang harus diisi dengan tenaga-tenaga yang memang dibutuhkan untuk di lapangan. Karena pastinya ini kalau mereka adalah garda terdepan nantinya ya. Iya. Kualifikasi dan lain-lain bagaimana? Tunggu dulu. Pendaftaran ditutup tanggal 29. Malapi dengar baik-baik. Pendaftaran ditutup tanggal 29 November, bukan Desember ya. Oke, baik. Kualifikasi seperti apa, Bung Ahmad? Bung Amran Ahmad lagi. Jadi syarat menjadi anggota PPK itu sudah kita tuangkan dalam pengumuman nomor 338 seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024. Syaratnya itu mudah. Yang pertama, dia adalah warga negara Indonesia. Kemudian umurnya sudah berumur 17 tahun. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi. Kemudian berintegritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Berdomisili di wilayah kerja masing-masing, di kecamatan masing-masing, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah SMU, kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Iya. Dan pastinya bahwa kualifikasi ini semua harus disertai dengan bukti-bukti yang ada ya. Iya. Ya, misalnya ketika dia tinggal di kelurahan Kecamatan Simboro misalnya tidak boleh mengajukan registrasi ke kecamatan yang lain. Tidak boleh. Nah, karena itu akan mengganggu ya peserta yang ada di ini. Jadi batas minimal 17 tahun 17 ya. tahun. Maksimal enggak ada? Maksimal 50 tahun. Maksimal 50 tahun. Oke, berarti yang berusia 50 tahun ke atas urungkanlah niatnya untuk daftar sebagai ini ya, panitia pemilih kecamatan. Ya, bagaimana? Ada informasi yang mau ditambahkan lagi, Bung? Silakan. Pendaftaran PPK kali ini itu sangat mudah.
Di mana mudahnya? Kapanpun, dimanapun berada posisinya, cukup buka link Siakba, siakbakpu.go.id. Oke. Sepanjang dokumen sudah siap, sudah lengkap, sudah di-scan, silahkan buka link siakba.co.id .co.id ya. .id. Oke. Jadi Nah, di situ terbuka link, kemudian kita melakukan pendaftaran, registrasi, mengupload semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang ada di aplikasi. Kemudian nanti dokumen aslinya itu diserahkan pada saat mau tes tertulis. Jadi nanti misalnya kita injak Kota Mamuju, di mana tempat yang ditunjuk oleh KPU untuk dilaksanakan tes, di situ baru di store dokumen aslinya. Oke. Ini adalah informasi yang sangat menarik ya, Tomalakbi, bahwa saat ini KPU juga itu sudah mulai berbasis IT, mengikuti perkembangan industri 4.0 dengan menyediakan aplikasi bagi para calon peserta seleksi PPK ini bisa hanya membuka aplikasi bukan KPU. aplikasi ya, tapi ini adalah sistem siakba.kpu.go.id, di mana kebutuhan untuk pendaftaran ini bisa dilakukan melalui link yang tersedia. Ini berhubung langsung dengan website sebenarnya ya, salah satu kanal di website. Cuman sangat memudahkan memang. Dimanapun kita berada ini bisa dilakukan. Cuma persoalannya adalah bagaimana dengan wilayah-wilayah kecamatan yang ada di Mamuju khususnya, atau mungkin ada, tidak menutup kemungkinan ya, dia ada di kecamatan tapi berada di wilayah yang tidak memiliki jaringan internet. Jadi gini, di setiap momen sosialisasi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman pemuda, mahasiswa, tidak ada penghalang, tidak ada jarak, tidak ada rintangan ketika niat itu ada. Ketika kita berniat menjadi pejuang demokrasi, maka tidak ada istilah tidak ada jaringan. Dan ini terbukti per hari ini itu sudah 126 pendaftar, dan lebih uniknya itu di Kecamatan Bonehau yang tertinggi pendaftarnya. Wow. Kemudian menyusul Kecamatan Mamuju itu sendiri hampir berimbang, tapi saya katakan semalam sama teman-teman bahwa ini tidak berimbang karena Kecamatan Mamuju ini kota. Bonehau ini hampir dikatakan bahwa masih banyak desa yang belum punya akses jaringan internet. Tapi pendaftarnya lumayan melejit. Itu sudah hampir 18 orang per jam ini. Kemudian kita ragukan misalnya Kecamatan Kalumpang per tadi malam itu deteksi sudah 8 orang yang mendaftar. Itu artinya bahwa niatan para generasi kita, masyarakat kita untuk menjadi bagian daripada suksesnya musyawarah besar rakyat Indonesia ini, antusiasnya itu luar biasa. Dan kami sebagai penyelenggara, sebagai anggota KPU, sebagai KPU sangat mengapresiasi antusias masyarakat tersebut. Oke. Ini hingga saat ini sudah ada 126 pendaftar dari 11 dan rata ya, 11 kecamatan sudah ada semua. Sudah ada semua. Memang walaupun kemudian ada yang lebih dominan, misalnya di Bonehau tadi, yang notabene kalau kita lihat bahwa akses jaringan mungkin masih sangat minim, tapi mereka tetap menunjukkan antusiasnya untuk kemudian berpartisipasi dalam seleksi ini. Lagi-lagi bahwa seleksi ini adalah bagian dari lapangan kerja yang terbuka. Ya. Meskipun masa kerja hanya berapa tahun? 2 tahun ya, kurang lebih. Masa kerja PPK itu 6 bulan sebelum hari pencoblosan dan berakhir 2 bulan setelah pencoblosan, setelah hari H. Oke, kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan 9 bulan.
Oke, tapi ada proses yang panjang yang harus mereka lalui. Ya. Iya, oke, baik. Tahapan setelah pendaftaran berlangsung yang ditutup tanggal 29 November nantinya, lalu kemudian akan masuk ke CAT. Penelitian administrasi dulu. Penelitian administrasi di tanggal 21 sampai 21 November sampai 1 Desember. 1 Desember, oke. 1 Desember itu waktunya mulai hari ini sih sebenarnya. 21 November kan hari ini. Kita sudah mulai, teman-teman, staf sekretariat sudah mulai melakukan penelitian administrasi itu sampai tanggal 1 Desember. Waktunya itu 11 hari. Nah, kemudian setelah itu di tanggal 2 Desember sampai tanggal 4 Desember itu pengumuman hasil penelitian administrasi yang dinyatakan lolos administrasi. Itu diumumkan mulai dari tanggal 2 Desember sampai 4 Desember. Waktunya selama 3 hari. Setelah itu tanggal 5 Desember sampai 7 Desember dilakukan tes tertulis dengan sistem CAT. Jadi tahun ini adalah awal PPK melakukan tes seleksi tertulis itu melalui CAT. Sebelum-sebelumnya enggak ya? Manual ya? Manual. Oke, ini pertama kalinya melalui CAT yang mana lebih dijamin kualitas dan juga merejus nepotisme yang bisa saja terjadi. Ya. Pertanyaannya adalah dengan siapakah CAT ini dikerjasamakan? Jangan sampai CAT buatan KPU sendiri, bukan ya? Itu KPU RI. KPU RI ya. Oke. Jadi soalnya itu dari pusat, bukan kami di kabupaten. Jadi yang ada di kabupaten ini hanya menyediakan tempat yang kemudian semua mengeksekusi ini adalah KPU RI. Oke, baik. Apakah ada dari KPU RI yang akan datang berkunjung di saat CAT? Ada. Ada ya. Saya pikir apakah komisionernya atau staf bidang SDM. Oke, setidaknya ada tetap pengawasan dari ini. Setelah itu ada CAT, ada kesehatan ya juga ya. Sorry tadi wawancara kalau saya tidak salah dengar. Wawancara. Nah, setelah CAT yang dinyatakan lulus CAT itu 3 kali kebutuhan. 3 kali kebutuhan. Berarti 15 orang. Iya. 15 orang inilah yang masuk tahap wawancara. Wawancara untuk mencari 5 PPK ya, untuk masing-masing kecamatan. Nah, sebelum wawancara itu mulai dari tanggal 2 Desember sampai tanggal 10 Desember tanggapan dan masukan masyarakat. Jadi daftar nama-nama yang lolos lolos sebagai bakal calon anggota PPK. Itu kita minta tanggapan dan masukannya masyarakat. Bagaimana sih sosok Amran misalnya kan? Bagaimana sosok ibu Imelda misalnya? Apakah layak atau tidak layak menjadi pejuang demokrasi dalam artian masuk dalam sistem penyelenggaraan pemilu? Dan seberapa besar persentase dari tanggapan masyarakat untuk bisa menggugurkan seorang calon pejuang demokrasi? Sangat besar dalam wawancara. Sangat besar pengaruhnya. Karena kalau wawancara ini adalah mekanisme yang sangat kualitatif. Dia bukan wawancara itu disitulah kesempatan kami untuk mengklarifikasi tanggapan masyarakat tersebut. Hampir dikatakan bahwa menguji cobalah memastikan bahwa apakah benar yang dilaporkan masyarakat ini benar adanya atau tidak. Oke. Dan tanggapan apa ini dan tanggapan kira-kira ya dari rekam jejak yang ada ini yang paling krusial apa? Iya. Contoh misalnya ketika yang bersangkutan pernah menjadi tim sukses, I see. Yang dalam pernyataannya dia tidak mengaku misalnya, tapi ternyata di masyarakat tahu bahwa si Adi ini dulu waktu pilkada misalnya menjadi tim suksesnya si A. Tapi ada jalur juga ya untuk tanggapan masyarakat karena jangan sampai yang tersampaikan adalah hoax. Maksudnya? Atau laporan palsu. Ada jalur juga ya, terpenuhi unsur formil dan formal begitu? Intinya adalah masyarakat yang memasukkan tanggapan terjaga kerahasiaan yang pelapor. Langsung
Langsung ke KPU. Langsung ke KPU. Ya. Tidak ada disiapkan email atau apa misalnya? Di Siakba ada. Ada di Siakba, bisa diposting di situ ya. Oke. Yang mengakses Siakba adminnya dong. Admin. Oke. Kalau admin artinya ada di di KPU. kabupaten juga ada ya. Di kabupaten ada. Oke, baik. Jadi internal yang bisa mengetahui ini sekarang tinggal integritas dari internal saja, apakah kemudian dia akan Insya Allah terjamin. membocorkan keluar atau tidak. Insya Allah terjamin. Iya. Final ini pengumuman hasil seleksi 14 Desember sampai 16 Desember. 14 sampai 16 Desember. Kira-kira tantangannya, sahabat Amran, dalam seleksi PPK kali ini apa ya? Ya awalnya kalau tantangannya, keraguan kami itu hanya antusias publik, antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi ini. Iya. Bergabung di PPK. Tapi ternyata keraguan itu, kekhawatiran itu semalam terjawab setelah saya buka link Siakba. Saya minta melalui operator untuk cek berapa total pendaftar. Ya alhamdulillah keraguan itu tertutupi. Hal-hal lain insya Allah kami tidak pernah takut atau ragu dalam perekrutan ini. Oke, khawatir. Sempat ada rasa khawatir bahwa akan calon pejuang demokrasi ini akan sedikit yang berminat. Untuk bergabung di PPK ini. Iya. Oke, tapi ternyata di hari ini pertama, bisa dilihat nih jumlahnya saat ini 126. Dari 126 boleh ada informasi misalnya ada berapa komposisi perempuan yang sudah terdaftar ikut mendaftar? Saya belum rekap data ininya. Data terpilah belum ada ya? Belum. Kalau begitu komitmen KPU sendiri untuk kemudian mengkomposisikan jumlah kuota perempuan di masing-masing kecamatan bagaimana? Kalau ditanyakan komitmen KPU, waktu saya mau feedback dulu ke pilkada. Di pilkada kemarin itu kita 46%. Iya. Perempuan yang masuk menjadi penyelenggara PPK. 46% ya? 46%. Oke. Lebih lah dari 30% sesuai dengan aturan. Artinya di tahun ini bisa semakin meningkat ya? Jangan sampai turun mempertahankan 30%. Tergantung dari pendaftarnya. Pendaftar itu juga ya, pendaftar. Itu juga. Karena biarpun bagaimana kemudian kita mau mengakomodir, ketika yang mendaftar misalnya tidak ada dalam satu kecamatan, contoh misalnya kecamatan yang tidak ada perempuannya waktu pilkada kemarin itu ada di Tapalang, kemudian Balak-Balakang, kemudian Bonehau. Karena memang tidak ada pendaftar. Iya. Apakah ada kemungkinan misalnya seperti sebentar ada pendaftar lagi, tapi dia tidak masuk 10 besar. Karena kemarin itu sistemnya kita lolos tes tertulis itu 2 kali kebutuhan. Nah di tahun ini itu menjadi 3 kali kebutuhan. 3 kali kebutuhan. Ada kemungkinan tidak atau ada aturan tidak yang sudah mulai menyebutkan bahwa ketika di masa pendaftaran, tahapan pendaftaran tidak memenuhi persentase perempuan, maka ada perpanjangan waktu? Di KPU tidak ada. Tidak ada ya, tidak seperti di Panwas kemarin ya, untuk tetap kami mengakomodir perempuan ya. Dalam PKPU 8, Juknis 467 itu ditekankan memperhatikan kuota 30% perempuan. Tetapi kami tidak memberikan ruang dalam artian tanda kutip. Ketika misalnya dalam satu kecamatan ada yang tidak ada perempuan yang mendaftar misalnya atau tidak cukup 30%, diperpanjang enggak. Yang kami perpanjang adalah ketika pendaftar kurang dari 2 kali kebutuhan. Iya. Di kecamatan tersebut. Iya, 2 kali kebutuhan untuk perempuan atau ini? Karena kan tadi 2 kali kebutuhan untuk anggota PPK. Untuk anggota PPK. Tapi kan tadi informasinya bahwa untuk masuk di tahapan wawancara saja 3 kali kebutuhan. Iya. Jadi gini. Dalam tahapan wawancara yang lebih dari 3 kali kebutuhan, maka yang lolos tes tertulis itu hanya 3 kali kebutuhan.
Tapi kalau kurang dari 3 kali kebutuhan, sepanjang lebih dari 2 kali kebutuhan, maka dia posisi aman untuk masuk tahap wawancara. Begitu ya. Dan itu seragam untuk semua kecamatan kan ya? Se-Indonesia. Iya, pastinya. Karena kami menggunakan satu aturan yang sama. Oke, jadi tadi saya perjelas dulu bahwa pada tahapan pendaftaran perpanjangan waktu tidak akan dilakukan ketika jumlah pendaftar telah memenuhi 2 kali kebutuhan. Ya. Oke. Dan pada saat CAT menuju ke wawancara, Iya. maka akan diumumkan nama-nama peserta Paling banyak tiga kali kebutuhan. Paling sedikit ya otomatis bukan 1 kali kebutuhan ya. Langsung lolos lah semuanya. Oke, tapi harus jelas, jangan katakan bahwa paling banyak, harus jelas jumlahnya, misalnya begitu. 15 ya. Oke, 3 kali kebutuhan. Jadi kita butuhkan dalam tiap kecamatan itu 5 orang untuk menjadi anggota PPK. Oke. Terus wait. Pada saat pendaftar kalau cuma 2 kali kebutuhan saja, otomatis ini kan akan ada yang gugur pada saat CAT. Sudah tidak ada yang gugur. Sudah tidak otomatis dia Karena akan kita semua masuk di sistemnya wawancara ya. perhitungan. Otomatis lolos dalam diwawancara sepanjang dia hadir. Otomatis akan lolos di CAT ya. Iya, sepanjang dia hadir. Oh my god. Biar misalnya misalnya kita katakan Jadi apa fungsinya ini CAT? bukan tidak ada fungsinya sebenarnya. Karena kalau kita melihat dari Karena ritme akhirnya tidak akan menggugurkan peserta yang memang jumlahnya tidak cukup sampai 3 kali kebutuhan. pendalamannya ada di wawancara. Oke, bisa saja, tapi itu akan sangat Jadi subjektif ya. kalau orang mengatakan bahwa wawancara itu wilayah yang normatif, wilayah yang subjektif, Iya. di KPU insya Allah tidak. Iya. Oke. Insya Allah tidak. Kenapa? Karena Itu ada di aturan PKPU nomor berapa misalnya? diatur dalam PKPU materi yang harus diwawancarai apa gitu. Yang mewawancarai komisioner ya? Komisioner kabupaten ya? Iya, Tidak ada eksternal. enggak ada. Oke. Jadi kecil peluang bagi komisioner untuk nepotisme dan lain-lain karena memang diatur di PKPU. Kecil. Oh, iya. Bahkan hampir dikatakan tidak ada. Yakin. Karena kita diatur. Maksudnya keyakinan kami jadi berkurang karena ketika jumlah pendaftar hanya 2 kali kebutuhan dan ini semua akan masuk ke CAT dan otomatis ini akan lolos lagi di tahapan wawancara. Tidak ada yang tersaring di CAT. Jadi saya mau bilang begini. Dalam PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang telah dirubah sampai 4 kali menjadi PKPU 5 tahun 2022. Ya. Pasal 90 ayat 1. Ya. KPU provinsi, KPU kabupaten kota dalam melaksanakan prinsip integritas. Anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota wajib berperilaku tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Tapi kalau memangnya teman dekat itu adalah orang yang berkualifikasi, Tidak melibatkan. jadi tidak akan diloloskan juga. Tidak melibatkan. Sekali lagi saya katakan tidak melibatkan. Artinya bahwa kita dalam menjalankan tugas, mau saudara, mau teman, itu tidak boleh melibatkan. Oke. Tetapi ketika dia by proses dan dia memang memenuhi syarat, maka dia pantas Oke. tanpa melihat latar belakang. Oke, sip. Itu yang saya tunggu. Kalau dia memenuhi syarat, kenapa tidak? Pendaftaran PPK ini dibuka secara umum.
Tapi Dan otomatis ini kalau by saudara process, ini sudah langsung bukan tidak bisa mendaftar ya? by proses, bukan melibatkan. Melibatkan itu kan gini maksudnya. Melibatkan itu Bu Mek karena kita dekat misalnya kan. Tolong dong masuk PPK. Sini saya masukkan PPK. Tapi Oke. ketika dia melalui proses by proses, nepotismenya tidak ada. Oke. Karena dia diseleksi. Bukan Jadi dipanggil. melibatkan ini adalah sebuah diksi tertentu Ya. yang jelas bahwa segala sesuatunya ini harus melalui tahapan yang telah dilakukan ya, yang telah dipersiapkan. Tidak boleh serta-merta tiba-tiba ada terlibat dalam situ. Ya. Tapi otomatis ada juga bentuk-bentuk antisipasi yang dilakukan. Misalnya ketika sudah diketahui bahwa bersaudara, keluarga, kerabat misalnya atau kerabat dekat untuk mendaftar di PPK ini menjadi apa ya, untuk dari awal mungkin memilih untuk tidak mendaftar. Yang diatur dalam undang-undang, yang diatur dalam undang-undang dan PKPU itu tidak punya ikatan suami istri. Suami istri. Kalau saudara boleh. Tidak dikatakan juga boleh, tetapi ketika dia mampu, dia layak, Ya kenapa itu tidak kenapa ya? tidak? Karena itu adalah hak. Cuman masalahnya bagaimana lagi masyarakat menilai itu semua dalam proses yang akan berjalan. Ya Kita masyarakat juga- tidak akan kita ya, juga tidak boleh membatasi ruang. prasangka masyarakat ini ya, untuk merejus prasangka masyarakat. Kita tidak boleh membatasi ruang selama undang-undang tidak mengatur. Satu. Yang kedua, ketika memang dia layak dan dan potensinya ada, mampu bekerja, kenapa tidak dia masuk? Jangan melihat bahwa dia ada saudaranya di situ, karena keputusan KPU bukan keputusan perorangan. Keputusan KPU keputusan kolektif kolegial. Oke. Dan tidak ada sistem jatah-jatahan kita di KPU. Misalnya, taruhlah misalnya saya harus bawa Imelda. Kita tidak ada seperti itu. Memang di lembaga lain ada jatah-jatahan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik ya. Jadi yang diatur ini hanya ikatan perkawinan ya. Ikatan Ya, perkawinan. sedangkan selebihnya kekerabatan, sahabat dan lain-lain itu masih tidak ada Sepanjang dia yang mampu. mengatur. Sepanjang mampu dan melalui proses Melalui yang proses. ada. Oke, baik. Pastinya bahwa sejauh ini melalui dengan PKPU regulasi yang dipegang oleh para komisioner KPU se-Indonesia untuk kemudian melaksanakan tahapan seleksi Tahapan di seleksi. PPK ini. Kalau boleh tahu ya, ini kan tadi disampaikan bahwa PPK ini kerja 6 bulan sebelum pemilihan, 6 bulan pula setelah pemilihan, ya, Ya. kurang lebih 2 bulan. 2 bulan setelah pemilihan, kurang lebih 8 bulan ya semuanya. Nah, itu mereka tugas dan fungsinya seperti apa saja ya? Singkat sekali sebenarnya, singkat, tapi kemudian ini menjadi apa ya, salah satu pintu mereka untuk kemudian mendapatkan akses pekerjaan dan lain-lain. Padahal kalau saya lihat ini temporary job. Job. Yang lebih ujung tombak itu adalah PPS dan KPPS. Kalau PPK itu dia semacam penghubung, Oh begitu ya. penyambung. Jadi Yang lebih mudah ya kerja mereka ya. lebih mudah kerja mereka kalau dibanding begitu saya PPK mau dengan daftar. KPPS. Ya. Nah, di dalam PKPU 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan, Badan Ad Hoc itu PPK dan sekretariatnya, PPS dan sekretariatnya, KPPS, Pantarli. Nah, tugas PPK itu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Kemudian menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU. Kemudian melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu dan pemilihan. Kemudian melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pada wilayah kerjanya masing-masing. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK itu sendiri. Kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Melaksanakan tugas lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya
gampang-gampang mudah, gampang-gampang susah lah menjadi seorang anggota PPK. Gampang-gampang mudah ya. Gampang-gampang mudah. Seperti es teh manis, es teh panas ya, es teh panas. Oke, baik. Tidak terasa ini kita sudah hampir 30 menit bincang-bincang terkait dengan tahapan perekrutan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di 11 kecamatan di Sulawesi Kabupaten di Kabupaten Mamuju ya. Yang terjauh, tapi mungkin satu dulu ya. Yang terjauh kecamatannya ini adalah yang paling sulit, yang di pulau Balak-Balakang. Bagaimana itu? Balak-Balakang per tadi malam. Jangan sampai warga yang ada di sini yang mendaftar ke sana. Padahal tadi syaratnya adalah KTP harus berdomisili Balak-Balakang. Jadi yang kami lihat di KPU, ya, administrasinya, bukan rumahnya di mana, tapi administrasinya. Administrasinya itu adalah KTP. Begitu, jadi ya? domisili yang dimaksud adalah domisili sesuai dengan KTPL-nya. Bisa saja ya direkayasa baru dibuat saat ini. Akan ketahuan. Memang di cross check sejauh itu ya pada saat verifikasi berkas ya. Di KTP itu kan tanggal pembuatan KTP ada. Dan ketika kami temukan calon seperti itu, saya pastikan dia tidak akan lolos. Oke, dan itu menjadi pertimbangan ya. Menjadi Jika pertimbangan. ada yang domisilinya tiba-tiba ujuk-ujuk berada di tempat itu, dan itu bisa diketahui melalui tanggal pembuatan penerbitan dari KTPL ya. Oke, baik, terakhir nih dari tahapan yang sementara berlangsung saat ini untuk perekrutan PPK, kira-kira apa harapan dari seorang komisioner sahabat Amran? Harapan saya adalah setelah KPU umumkan calon anggota PPK yang dinyatakan lolos berkas, tahapan tanggapan masyarakat itu sudah ada, sudah mulai berjalan juga di tanggal 2 Desember. Kami berharap masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing benar-benar melihat nama-nama calon anggota PPK yang bakal akan menjadi PPK. Melihat latar belakangnya, integritasnya, kesehariannya, keterlibatannya sebagai tim kampanye, kemudian integritasnya di kecamatan masing-masing. Itu kami sangat butuhkan informasi itu demi mewujudkan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, demi mewujudkan pemilu yang bermartabat, pemilu yang berintegritas, pemilu yang bersih, penyelenggara yang sehat. Jadi penyelenggara yang sehat itu bukan hanya sekedar sehat jasmani dan rohani, tetapi sehat dalam mengambil keputusan, sehat dalam bertindak, sehat dalam bersosialisasi untuk kepentingan menyukseskan pemilu. Oke, baik. Dan pastinya bahwa suksesnya pemilu di tahun 2024 ini butuh juga peran serta dari semua masyarakat. Ya. Suksesnya pemilu dan pemilu ini bukan terletak di tangan penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, tetapi stakeholder, semua komponen, pemerintah, TNI Polri, kemudian masyarakat itu sendiri, partai politik, semua terlibat satu kesatuan dalam menyukseskan pemilu dan pemilu ini. Ketika ada satu yang pincang, yakin dan percaya bahwa sehebat apapun penyelenggara, sekuat apapun penyelenggara, berintegritas bagaimanapun penyelenggara, ketika ada satu komponen tadi itu yang pincang, yakin bahwa proses demokrasi itu kurang sehat. Oke, baik. Kita sudah hampir 30 menit ini dalam talk show Marasa. Terima kasih Bung Amran sudah hadir di studio LPPL Radio Banua Malabi dan berbagi informasi yang sangat dibutuhkan oleh pendengar RBFM tentang tahapan perekrutan PPK, Panitia Pemilih Kecamatan. Pemilihan Kecamatan. Jadi bagi Tomalabi yang telah mendengarkan kami dari tadi di 96,8
MHz terkait dengan tema kita kali ini, PPK memanggil. Dan ketika Tomalabi memenuhi syarat untuk pendaftaran itu, ya ayolah silahkan mendaftar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh melalui link Siakba itu tadi ya. .kpu.go.id. Ya, ini lebih memudahkan lagi, bahwa pastinya bahwa kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah melalui lembaga publik KPU ini sendiri itu adalah sebagai wujud bahwa pemerintah Indonesia ini senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terima kasih ya Tomalabi sudah mendengarkan kami. Yang terakhir, Bu Imelda, prinsipnya bersama KPU kita bahagia. Ya, bersama KPU kita bahagia. Karena kita live streaming juga, live streaming juga di RBFM Facebook, dan Tomalabi tetap di 96,8 MHz karena Marasa Membincang Sulbar lewat angkasa masih akan berlanjut hingga pukul 12 nanti, di mana saya akan menyampaikan beberapa informasi-informasi menarik sekitar Sulawesi Barat. Jadi tetap di 96,8 MHz.